sorry ya tadi kita ada sedikit masalah di sinyalnya. Mungkin teman-teman boleh dibantu di ajakin lagi teman-teman yang lain ya. Tadi sebenarnya ada yang join tapi jadi mungkin dikiranya kita belum mulai atau gimana gitu. Sebenarnya di sini kita mau hilang lagi. Halo? Halo? Udah masuk belum? Udah masuk ya? Oke, jadi teman-teman, kita di sini sih sebenarnya mau ngajakin teman-teman untuk ngobrol, nggak mesti formal banget. Kita mau ngobrol santai aja, mau saling kenal satu sama lain. Karena sebenarnya kita selama event ya, webinar dan lain sebagainya kan discussnya itu langsung serius gitu. Kita belum saling kenalin diri satu sama lain gitu. Jadi di sini aku mengajak teman-teman untuk sama-sama saling kenalin diri. Mungkin sebelum ke teman-teman, aku mau kenalin diri dulu. Aku Bungsri selaku ICCOM Committee. Dan di ICCOM aku sebagai community spesialis. Terus latar belakang aku sebenarnya aku bukan dari cloud banget gitu, atau bahkan baru mulai banget belajar cloud gitu, tapi aku benar-benar setelah belajar cloud ini aku tertarik untuk mendalami lagi bareng sama teman-teman di sini, tentunya juga biar bisa lebih baik lagi bawa ICCOM dan juga teman-teman kedepannya biar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin selanjutnya boleh dari teman-teman perkenalan diri ya, dari nama, terus sekarang pekerjaannya apa, terus udah berkecimpung di dunia cloud atau memang baru belajar. Silakanlah ceritakan sedikit tentang diri kalian. Mungkin boleh dari Kak Al-Hakim, ini Kak Abdul Rahman ya, silakan Kak. Halo. Suaranya jelas nggak? Iya jelas. Sebelumnya salam kenal, saya Rahman Hakim. Mungkin bisa panggil dengan apa sih? Tim ya. Bisa panggil saya dengan tim. Orang teman juga nggak masalah. Sebetulnya sama Mbak ya. Saya juga belum terlalu lama memimpin dan tadi bilang cuman baru tahun depannya aja ya, secara teknisnya atau secara prakteknya masih banyak yang belum saya tahu, yang belum tahu gitu. Masih banyak banget gitu. Kalau untuk sekedar tapi itu juga belum sesuai harapan saya secara Kak Abdul, maaf aku potong dikit, boleh open cam nggak? Biar kita kenalnya lebih enak nih. Sinyalnya ini aja saya sambil setting dikit ya. Oke. Sambil laptop saya ini juga sambil kerjaan gitu. Jadi pokoknya sama aja dengan yang ada di saya ya. Oke. Kalau untuk open cam sama sih dengan meeting yang dengan teman kerja, jarang open cam karena biar hasil
developer, kemudian lanjut ke IT officer, itu sih nggak jauh beda ya sebenarnya, atau IT staff atau IT Ini kamu udah bisa deh. support atau IT officer. Yang dikerjakan itu lebih mungkin kalau di luar sana sama dengan IT helpdesk juga, apapun dipegang, baik itu dari perangkatnya dan baik itu dari sisi ini nanti diserang walaupun nggak berjalan, terus baik itu dari sisi jaringannya gitu, atau baik itu dari sisi firewall-nya gitu kan, memberikan akses kepada user yang ada di kantor kita. Kemudian untuk saat ini sih kebetulan saya masih bekerja di Aku catatin story-nya dia kan. Gue catat ya. Departemen head gitu kan. Untuk manajemen cloud-nya jadinya belum banyak yang bisa saya gali gitu kan. Kalau mungkin untuk setting konfigurasi di sisi servernya, mungkin itu tadi seperti hardening servernya, ataupun untuk konfigurasi SSL-nya itu sih udah memang saya melakukan, baik itu OS-nya di Windows ataupun di Linux. Itu untuk sebagai seorang IT administrator, hal itu sering kita jalanin, sering kita lakukan gitu. Untuk mungkin kalau saya lebih jadi lebih penasaran gitu, apa sih sebenarnya manajemennya seperti apa. Selama ini kan cuma lihat dari YouTube, boleh dari baca-baca saja, nggak dikasih akses, belum dikasih hal tersebut gitu. Dan kalau saya lihat makin lama memang makin dibutuhkan ya, makin banyak dicari untuk cloud ya. Baik perusahaan-perusahaan itu mungkin banyak yang penasaran juga ya, cloud manfaatnya ya, manfaat benefit yang akan dirasakan oleh perusahaan seperti apa gitu. Kalau sedikit gambaran dari saya, mungkin mempermudah atau mempercepat ya, untuk kita membangun server gitu. Kalau dari yang saya lihat dan baca gitu, Pak, mungkin seperti itu ya. Jadi perusahaan jika butuh akan mendevelop aplikasi atau web baru, sysadminnya bisa lebih cepat gitu dibandingkan dengan kita di on-premise gitu. Di on-premise kan harus nanti mesan servernya dulu, menyiapkan kabel jaringannya dulu dan macam-macam. Kalau di cloud tinggal mungkin seperti tinggal klik, kasih akses, sudah ya, sudah bisa digunakan, dan nanti tim developer atau programmer nanti bisa
langsung membangun atau mengembangkan aplikasi atau web di server tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak, dan untuk rekan-rekan semuanya. Iya. Sebelumnya terima kasih. Cek. Halo. Suara saya kedengeran? Iya. Ya, dengar. Oke. Mungkin selanjutnya aku mau dengar kenalannya dari Kak Aris ya. Nanti aku bakal tanya satu-satu lagi sih. Tadi ada penasaran juga dari Kak Abdul Rahman. Cuman mungkin kita kenalan dulu, terus nanti aku tanya-tanya lagi. Oke, silakan Kak Aris. Kak Aris boleh open cam juga ya, kalau misalnya sinyalnya cukup stabil boleh dicoba untuk open cam. Mungkin boleh di skip dulu nggak, Mbak? Saya lagi gendong baby nih. Gitu. Iya. Izin ya. Oke, di skip ya ke Arisnya, katanya lagi gendong baby. Jadi mungkin Kak Herman. Kayaknya saya tuh udah jadi member yang paling tua deh. Mungkin udah pada kenal semua kali ya. Gini sih Kak Herman, kalau saya sih kenal Kak Herman ya. Cuman saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain nih. Karena kan kita ketemu di webinar bukan kenalan satu sama lain, tapi kenalan sama speaker, terus kita langsung tanya jawab gitu. Kita belum sempat kenalan tatap muka. Mungkin boleh sambil open cam terus kenalan sedikit dulu, nanti kita ngobrol lebih dalam lagi. Oke. Kebetulan saya lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saat ini kebetulan saya masih bekerja di salah satu perusahaan internet service provider di Jakarta, dan kebetulan juga saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan untuk gelar magister saya di salah satu universitas swasta di Jakarta juga. Saya sudah berkeluarga, satu istri dan 2 orang anak perempuan. Saya tertarik di dunia cloud karena memang nextnya, kedepannya mungkin menurut saya gitu ya, gambaran dari saya bahwa cloud, data center, AI, IoT yang berkaitan dengan teknologi itu akan lebih berkembang dibandingkan dengan teknologi lain ya. Makanya saya dari awal memang sangat tertarik sekali dengan ICOM ini gitu ya, Indonesia Cloud Community. Makanya saya ikut dari awal gitu. Kira-kira itu kali ya Kak Sri dari saya. Iya, terima kasih Kak Herman. Terima kasih juga sudah setia mau mengikuti event-event ICCOM dari awal sampai sekarang. Mungkin nanti bisa sharing juga sama teman-teman yang lain, gimana sih kesannya gitu setelah mengikuti ICCOM sampai sejauh ini. Oke, mungkin selanjutnya ada Kak Masyum Abdul Jabar. Boleh open mic dan open cam sebentar Kak? Ya, halo. Sebentar ya. Saya masih di kantor. Perkenalkan, nama saya Maksum Abdul Jabar. Dan di kantor saya sering dipanggilnya Aji. Aji itu singkatan sih, Abdul Jabar. Saya bekerja sebagai IT Solution Architect Manager di perusahaan
perusahaan startup yang bergerak di bidang education technology yang berkantor di Kuningan ya, di seberangnya Kuningan City. Apa lagi nih? Saya baru join tadi, baru meeting Mbak. Iya. Mungkin sedikit ininya di cloud udah berapa lama sih? Maksudnya mengenal cloud berapa lama? Terus kira-kira sejauh apa pengetahuan dan pengalamannya di bidang cloud? Oke, kalau mengenal cloud itu seingat saya ya, itu dari tahun 2019 atau 2020 gitu. Itu pas lagi rame-rame juara GCP. Nah, itu momen yang sebagai titik start saya mengenal cloud. Dengan adanya lab, kemudian kita ngejar ininya ya, WordPress-nya apa sih istilahnya, kalau kita selesai WordPress di itu. Kemudian nggak lama dari itu juga nyobain Alibaba Cloud, sama sih ada event-event yang dia memberikan kredit gratis, kemudian juga AWS juga ada gitu. Nah, jadi untuk cloud udah nyobain semuanya, maksudnya ada 3 platform yang saya cobain, ada GCP, kemudian AWS sama Alibaba. Dan dari ketiga itu saya tanpa di-endorse oleh Google saya lebih tertarik di GCP sih, karena dia memberikan tutorialnya cukup jelas, step by stepnya cukup jelas, dan secara menu juga ini ya, tidak terlalu membuat pusing lah gitu. Gitu sih. Tapi kalau untuk praktisinya sendiri, kebetulan saya di kantor bukan cloud engineer, tapi lebih kepada solution architect aja. Mungkin kalau diminta untuk topologinya mungkin bisa bantu gitu ya. Tapi ini sih masih newbie juga ya, rekan-rekan semua. Di sini saya join di komunitas cloud untuk bisa mengenal ataupun mempelajari ilmu-ilmu atau pengalaman yang ada dari teman-teman semua. Mungkin itu dulu perkenalan singkat dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, thank you Kak AJ ya panggilannya kalau di kantor ya. Oke, mungkin kita biar akrab juga panggilnya AJ aja kali ya. Kak AJ ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ada Kak Yezato, boleh. Halo Kak Yezato, boleh open mic dan open cam kalau internetnya cukup memadai. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat sore semua. Maaf nih, aku nggak bisa open cam karena webcamku bermasalah. Nggak tahu kenapa aku nggak mau support di Discord. Oke, perkenalkan, nama aku Yeskiel Santoso, bisa dipanggil Heski atau Santoso juga bisa, dan mungkin tidak wow tadi ada yang dari asisten segala macam tadi, dan aku masih baru lulus kemarin, masih baru selesai pendidikan, dan sekarang memang sangat tertarik di bidang IT infrastruktur, khususnya di bidang cloud computing maupun di sistem ini juga sangat tertarik. Jadi makanya aku join di IC.com karena aku harap bahwa dapat pengetahuan baru di tempat ini. Jadi mungkin aku nggak bisa banyak sharing ya, kayak banyak pengalaman dari kakak-kakak tadi yang gak senior juga dari tadi. Jadi mungkin saya harap nanti yang senior itu dapat sharing ke kami, yang khususnya ke aku yang masih newbie di bidang cloud computing. Mungkin itu nih Kak. Iya, thank you banget Kak. Panggilannya tadi Kak Hesti ya? Heski. Siapa? Heski. Ya, namanya kalau aslinya Yeskiel Santoso. Dipanggilnya ya, Yeski. Oke, diingat ya teman-teman yang lain. Ini yang namanya Kak Yeski. Oke, selanjutnya ada dari ini namanya agak unik ya di Discord, The Suspect. Boleh perkenalkan diri untuk supaya kita semua tahu The Suspect ini kakak siapa sih gitu. Silahkan Kak, open mic dan open cam. Halo. Kalau misalnya
ada masalah boleh di ini ya Kak, boleh di chat dulu kalau misalnya masih ada masalah belum bisa open mic atau open cam ya. Oke. Mungkin aku lanjutin sedikit sambil ngobrol juga sama teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh diceritakan nih dari teman-teman. Tadi dari Kak Masyum itu sempat cerita bahwa udah belajar dari GCP, terus Alibaba sama AWS. Terus kalau dari Kak Abdul Rahman, sejauh ini apakah sudah ada pernah mengikuti akademi atau kursus gitu untuk cloud sendiri, terus apakah sudah ngambil sertifikasi gitu, mungkin boleh diceritakan teman-teman yang lain juga ya. Kalau setahu aku sih Kak Aris tuh yang udah CCP ya, Kak Aris ya, AWS CCP. Terus Kak Hakim mungkin boleh cerita, terus kakak-kakak yang lain boleh cerita juga. Silahkan, mungkin mulai Kak Hakim dulu. Iya, kebetulan mungkin satu kelas ya sama Mas Aris ya untuk AWS ya, untuk di apa practitioner-nya. Mungkin sewaktu ikut akademi tersebut, jujur sih kurang fokus sayanya juga ya, karena sambil nyambi sambil kerja juga gitu kan. Karena apa sih, untuk jam kerja saya itu kan lebih banyak WFH-nya, lebih banyak WFH. Nah, karena lebih banyak WFH malah jam kerjanya jadi apa ya, nggak nentu gitu kan. Iya betul. Gitu, kadang pagi-pagi subuh kita udah ada nian kerjaan sampai malam atau tengah malam juga masih ada kerjaan gitu. Jadi keseringan sewaktu mengikuti kelas tersebut banyak nggak fokusnya gitu, sambil ngerjain kerjaan sambil dengerin coachnya menyampaikan materi gitu. Oke. Apalagi untuk yang di situ memang ada praktek-prakteknya ya, ada praktek untuk prakteknya gitu. Yaitu saya merasa masih sangat kurang ya, sangat kurang untuk pengetahuan teknisnya gitu kan, pengetahuan teknisnya seperti apa gitu. Cuman ya paling bisa ngulangnya dari lihat di YouTube kayak gimana gitu kan. Seperti itu Mbak sih. Di kantor kakak sendiri kan katanya udah pakai cloud, itu yang dipakai yang apa Kak? GCP. Google ya? Iya, pakai Google. Itu Google. Tapi bukan kakak yang pegang ya? Bukan. Itu ada tim data center, dia ada platform sendiri. Kebetulan yang pegang langsung dekat-nya. Jadi kalau ada kebutuhan setelah saya meeting dengan developer atau programmer untuk kebutuhannya seperti apa, baru saya sampaikan nanti ke data center. Kemudian kalau sudah dibuat, baru di situ paling saya install kayak Apache-nya, kayak Postgre-nya gitu, untuk database-nya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ikut andil juga gitu, walaupun hal-hal kecil gitu ya di cloud-nya kantor. Iya, gitu ikut. Ya? Oke. Di situnya aja sih untuk yaitu tadi kayak instalasi
web servernya atau database-nya nanti, kemudian sebelum go live hardening-nya gitu. Oke, mungkin aku sedikit minta permakluman juga nih, karena aku baru juga di IT, jadi mungkin ada beberapa yang aku bakal miss juga kalau misalnya aku nanya, jadi silahkan teman-teman untuk dikoreksi gitu ya, kalau misalnya aku ada beberapa miss atau kayaknya aku nggak ngerti-ngerti amat, boleh mungkin teman-teman agak ini lagi jelasinnya. Oke, mungkin sedikit lagi pertanyaan aku ke Kak Hakim. Berarti kan Kak Hakim di sini lebih banyak itu pegangnya di on premise gitu ya, jatuhnya ya, infrastruktur on premise, betul tidak? Tapi juga Kak Hakim ada membantu ke cloud-nya gitu. Berarti di sini sudah ada integrasi ya antara on premise sama cloud-nya di perusahaan atau di kantor Kak Hakim. Iya, betul. Oke. Mungkin kalau dari Kak Hakim sebenarnya cukup terbayang nggak sih, maksudnya dari apa yang sudah Kak Hakim kerjakan selama ini, cukup terbayang nggak sih gimana sih mengintegrasikan cloud dan on premise ini gitu. Nah, nanti mungkin itu juga bisa di-share sih mungkin di next session gitu. Kira-kira Kak Hakim kebayang nggak? Atau mungkin ada hal lain yang Kak Hakim rasa bisa Kak Hakim share, itu oke juga gitu. Nggak harus hal besar sih. Mungkin ya, kalau gambaran ya, ini cloud computing berhubungan dengan terus on premise juga sama via mungkin secara ininya nggak jauh beda ya. Kalau secara apanya ya, jadinya sama-sama bedanya mungkin di manajemennya ya. Di manajemennya ini Upwork sendiri di GCP punya manajemen sendiri atau ada feature-nya sendiri. Terus kalau di VMware kan ada vCenter-nya untuk nanti kita create servernya juga dan segala macamnya. Gambaran saya mungkin seperti itu. Bedanya paling dia untuk memang memerlukan internet ya. Dan memerlukan internet kita untuk akses langsung ke server, mungkin ke GCP-nya yang stabil gitu, akses ke server gitu. Mungkin ya. Kalau gambaran saya Pak, istilah kasarnya VMware yang dikeluarkan Pak. Gitu. Dia ada fisiknya juga, ada data center-nya juga, ada komponen yang ada di data center juga. Oke, mungkin itu sih bisa nanti Kak Hakim mungkin boleh share nanti dengan sedikit lebih digambarkan gitu, nanti mungkin ya next session gitu. Misalnya nih, kalau di on premise nih, mungkin Kak Hakim bisa kasih foto kayak gini loh, ini perlu di setup kayak gini, terus nanti Kak Hakim kasih tahu perubahannya ketika jadi cloud, tinggal gini doang nih, tinggal klik ini doang, ini gitu. Jadi teman-teman yang lain juga kebayang nih yang baru-baru kenal. Ini untuk next session ya. Aku minta bantuan dari Kak Hakim untuk kasih sharing sedikit tentang hal itu. Kira-kira bisa nggak Kak? Untuk apa itu? Untuk manajemen apa? Ya? Untuk apa ya? Untuk next session di ngabuburit session. Oh gitu. Mungkin di sini ada yang lebih ini sih Mbak. Yang sudah. Oke. Ya kalau saya lihat udah ada yang tadi dari 2019 udah megang vault gitu. Mungkin udah langsung maksud teknis udah ngerti gitu.
soalnya saya juga masih belajar gitu kan, pengen tahu gitu kan. Gitu. Ini mungkin kalau dari tadi perkenalan kecil saya ada Mas siapa yang update tahun 2019 terus dari kerja di perusahaan si telco gitu, itu mungkin rekan-rekan tersebut lebih paham gitu, mungkin dari mereka dulu bisa share. Saya sih pengennya seperti itu ya. Oke, sebenarnya kita sih nggak harus yang ini banget ya, maksudnya nggak harus orang yang pengalaman banget yang ngasih sharing. Jadi cukup sharing point of view dari kakak sendiri gitu. Sejauh ini, maksudnya sejauh pemahaman kakak seperti apa, terus nanti akan kita sempurnakan bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nantinya kan ada, maksudnya dari kakak sharing dulu misalnya 10 menit gitu, terus nanti teman-teman yang lain punya point of view, mereka akan menyempurnakan gitu. Jadi kita akan menemukan kita nambah ilmu bareng-bareng, saling ngisi di satu session kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin itu juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi aku takutnya terlalu neken ke Hakim nih. Ini untuk teman-teman yang lain juga. Nextnya kita maunya kita berharap gitu ya. Kita berharap karena ini komunitas, kita berharap teman-teman semua giliran untuk ngasih sharingnya gitu, hal kecil aja, point of view dari teman-teman, terus nanti kita sempurnakan bareng-bareng di session ini kayak gitu sih. Mungkin ada komentar lagi dari Kak Hakim dan teman-teman yang lain. Setuju sih Kak, saya setuju karena yang namanya komunitas kita saling sharing kali ya. Betul. Kakak-kakak yang lain ya, apapun yang kita punya, jika memang itu dirasa kita bisa sharing ya ada baiknya kita sharing gitu dengan yang lain, walaupun memang belum tentu itu benar ataupun belum tentu itu jalurnya benar gitu ya. Kira-kira gitu kali ya. Iya betul. Iya. Iya kira-kira gitu Kak Hakim, jadi nggak usah takut sih Kak Hakim ya, dan teman-teman yang lain juga ya. Oke. Nextnya mungkin aku tanya siapa lagi nih ya? Kak Aris udah bisa ngobrol nggak ya Kak? Belum kayaknya ya, masih gendong baby. Simak dulu aja ya Mbak ya. Iya. Ya ini dari Mungkin tadi saya sebelum sempat kenalan nih. Nama saya Andre gitu. Jadi rekan partner dari Bung Sri sebenarnya. Cuma tapi nggak pernah muncul nih. Cuman kalau pas offline saya muncul kayak ketemu sama Pak Herman dan juga teman Pak Aris juga dan teman yang lain. Jadi mau menambahkan yang komen dari Pak Herman sebenarnya. Kita ngelihat sih sebenarnya selama ini kan event kita kebanyakan hadirkan IT expert banget gitu ya, dari terutama dari provider gitu. Dan itu kita rasa tetap kita akan melakukan karena itu yang memang kita rasa dibutuhkan oleh rekan-rekan member komunitas kita gitu. Cuman kita melihat setelah kita melihat ada para member nih, banyak juga member sebenarnya udah punya pengalaman gitu kan. Tadi saya dengerin juga dari Pak Hakim, Pak Suherman dan Mas Eji dan juga Pak Aris dan juga even Mas Jizato meskipun baru lulus tapi udah tertarik gitu kan. Di situ kita melihat ada kesempatan nih bahwasanya teman-teman ini bisa saling sharing gitu tanpa perlu adanya merasa salah ataupun dijudge gitu ya, karena kita kan sebenarnya juga komunitas, kita pengen kenal satu sama lain, bisa saling ngobrol santai gitu. Jadi ini adalah safe forum sih sebenarnya untuk kita saling belajar gitu sih pinginnya gitu. Jadi harapannya sih tetap kita akan melakukan yang event-event kita selama ini, di mana kita akan hadirkan rekan-rekan memang IT expert di praktisinya, tapi kita juga mau dengar juga nih dari rekan-rekan member Eskom gitu. Itu sih tambahan dari saya ya gitu. Oke, thank you Mas Andre tambahannya. Kak, tadi Kak ini Kak Hakim ini ya keluar ya.
Oke, nggak apa-apa, mungkin kita lanjutin dulu, mungkin Kak Hakimnya ada pekerjaan ya. Oke, ada Kak Masyum juga ya. Jadi Kak Aje, sorry. Tadi udah kenalan. Kak Aje boleh mungkin di-share sejauh ini udah ikut kursus apa aja. Tadi sih sebenarnya udah di-share ya. Mungkin kalau pekerjaannya sejauh ini apakah pegang di cloud, terus tadi solution arsitek ya Kak Aje ya, cuman Kak Aje sempat cerita katanya bukan solution arsitek di cloud banget gitu. Mungkin boleh cerita kira-kira kalau pegang cloudnya itu kayak sekian berapa persen sih gitu, mungkin boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Jelas ya suaranya? Ya. Benar banget nih Mbak, jadi memang tidak bahkan hampir kita ada sebenarnya megang cloud di kantor, itu ada cloud engineer diri. Paling kalau di saya itu memang karena sesuai namanya IT Solution Architect, yang memberikan solusi-solusi aja sih yang terbaik buat mungkin sebagai contoh untuk di GCP itu dia menyediakan kalkulator. Nah, kalau cloud engineer yang bukan dibilang baru juga sih ya, banyak sekali yang nggak aware terkait dengan cost gitu, cost optimization. Nah, ketika diminta untuk membuat sebuah server gitu ya, itu ya udah pilih RAM yang sesuka hati misalnya, kemudian hard disknya juga ditentukan sendiri. Tapi kalau kita dari IT Solution Architect yang apalagi kalau memang dia solution arsiteknya spesial ke cloud gitu ya, harus memikirkan terkait dengan cost optimasinya. Sebagai contoh, dia akan ngambil region mana, kemudian servernya itu prosesornya tipe apa, speed berapa, RAM-nya berapa boxnya. Nah, kalau kita mau lagi jadwalnya si server ini gitu ya. Nah, cloud itu modelnya pay as you go gitu ya, bayar sesuai dengan pemakai aja. Jadi kalau kita sebagai contoh Sabtu Minggu itu kita matikan servernya, kemudian kalau malam juga dimatikan, dari jam selesai pulang kantor sampai dengan besoknya lagi. Itu cukup menghemat cost juga gitu ya. Nah, solusi-solusi itu yang bisa saya bantukan ke teman-teman cloud engineer yang belum kepikiran ke sana. Kemudian jangan tidak lupa juga terkait topologi. Banyak juga, nggak banyak sih sebenarnya, tapi yang saya temukan beberapa teman-teman cloud engineer itu nggak aware dengan topologinya. Jadi ketika ada karyawan baru, dianya udah resign, ini connect-nya kemana, ini pakai VPC apa, ini regional mana, itu pada confused gitu, takut jadinya untuk menambah service baru gitu ya. Nah, itu sangat penting juga topologi dibuat sederhana aja ya, bisa pakai Trello. Kalau mau pakai tools ada yang berbayar. Kalau untuk saya lagi-lagi ngomongin GCP karena lebih sana memang favorit, walaupun memang tidak di-endorse buat dari Google ya buat mempromosikan GCP. Nah, itu saya pernah pakai Hava.io, mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai, kalau belum mungkin bisa googling juga Hava.io. Itu nanti kita ambil semacam kredensial dari GCP-nya, nanti dia akan nge-generate otomatis gitu topologi yang ada di sistem kita. Jadi cukup keren sih toolsnya, dan banyak tools yang sejenis seperti itu. Kalau misalnya ada yang malas bikin topologi, bisa lihat dari situ gitu ya. Ya seperti itu. Terus juga kita sekarang menerapin microservices gitu ya. Dengan microservices, service di server install Docker atau mungkin Docker Swarm gitu ya. Nah, ini udah kita Kubernetes ini sangat tepat untuk teman-teman yang itu betul Kubernetes. Mungkin ada di sesi-sesi berikutnya, bisa googling sendiri aja gitu ya. Paling enggaknya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang peran saya di perusahaan yang Mbak. Jadi bukan eksekutornya gitu ya Mbak. Jadi kalau kayak nanya gimana create ini, ya mungkin tahu, tapi mungkin ada yang lebih jago dari saya. Tapi kalau untuk sekedar tahu, saya tahu gitu aja. Oke.
Thank you Kak AJ. Ini menarik banget sih sebenarnya Kak AJ. Tadi Kak AJ ada share tentang gimana caranya kita membuat cost itu lebih efisien atau lebih efektif gitu. Jadi nggak banyak ngabisin cost dan emang sesuai sama yang kita pakai gitu. Itu menarik sih untuk di share gitu, karena kan teman-teman di sini mungkin sampai sekarang masih mikirnya pengen tahu gimana caranya config si cloud gitu, tapi mungkin belum kepikiran tuh tentang itu gitu. Nah ini point of view yang bagus banget untuk di share di next session gitu. Jadi kita harap Kak Aji juga nanti sharing ya di next session, dan teman-teman pastinya akan menantikan gitu, karena teman-teman saya rasa belum banyak yang belum kepikiran sampai ke situ. Terus juga tadi ngomongin soal tools untuk mempermudah kita tahu topologi gitu ya. Itu juga bisa di-share untuk kedepannya gitu. Tapi nanti boleh pilih yang mana dulu gitu ya Kak AJ untuk di-share di next session gitu. Tapi aku harap Kak AJ bersedia untuk sharing di ngabuburit di next session. Kira-kira kita tuh akan ada session lagi itu antara entah Sabtu ini atau Selasa. Itu kita bakal coba omongin juga di sini teman-teman, nanti teman-teman pada bisanya di hari apa gitu ya. Oh ini sih Kak The Suspect lagi ngetik. Kakak boleh open mic, apakah bisa open mic dan open cam, karena belum kenalan ya. Saya juga belum tahu nih kalau nama bagusnya gitu apa gitu. Kalau ini kan mungkin nama samaran ya. Boleh Kak The Suspect kalau bisa open mic dan open cam. Halo Kak, suaranya belum ada. Sudah kok Kak, sudah. Oh sudah ada. Kak seringnya yang internetnya lost kali ya. Ya tapi kok suaranya Kak ini masuk ya, Kak Herman masuk sih. Sorry. Kak Gung Srinya yang di mute malah. Iya. Suara Kak Herman masuk sih. Suaranya ada suspek juga udah masuk sih. Ke kami kedengeran ya. Kak Aris, Kak Andre, Kak Zato. Masuk ya. Halo Kak, The Suspect katanya yang lain dengar, tapi saya aja yang nggak denger ini. Kok bisa gitu ya Mas? Sudah terdengar kok Kak. Iya, mungkin boleh Kak The Suspect mungkin boleh dilanjutin aja gitu, kenalan dulu sama teman-teman. Silahkan kenalan dulu. Iya, kenapa bisa gitu ya? Oh iya, udah mau ini ya, udah mau buka. Itu nanti Kak Masyum kayaknya bagus ya sharingnya. Bisa. Nanti aku ada ya, aku abis ini. Oke. Mas Andri buka di mana Mas Andri? Oh, udah ini, udah ya. Halo, kayaknya nih, Kak The Suspect udah ya. Ini soalnya
dari saya dan juga Bu Sri nggak bisa dengerin juga sih, aneh ya, padahal yang lainnya saya denger sih, cuman kita doang nih yang nggak bisa didengerin gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Tapi karena ini ya, karena waktunya juga kita sebenarnya kita kan maunya tadi setengah jam, cuma karena ada gigs di kantor kami, jadinya akhirnya startnya sedikit terlambat gitu ya. Cuman kita appreciate sih dengan teman-teman di sini mau open up banget gitu kan. Jadi sehingga kedepannya kita juga harapannya nanti teman-teman member yang lain juga mulai bisa open up gitu. Dan untuk komen tadi ke Mas Aji sih, sebenarnya kalau saya lihat sih cloud tuh nggak hanya cuman ngobrolin AWS, GCP, Alibaba ataupun lainnya gitu ya, karena mereka sebenarnya kalau kita ngomongin cloudnya doang tuh cloudnya ya bisa dipelajarin sendiri gitu, ataupun bisa training dan sebagainya gitu. Yang kita menarik adalah sebenarnya surroundingnya, sebenarnya tadi Mas Aji sebutkan itu, dimana itu yang mungkin juga orang nggak ngerti gitu kan. Jadi bisa jadi ada added value yang bisa ditawarkan, diinfokan ke teman-teman yang lain gitu sih. Jadi kayaknya sih nggak harus yang kita nggak melihat yang benar-benar harus cloud yang harus di sharing gitu, tapi ya surrounding cloud gitu, kayak IoT, AI, kemudian dan lain sebagainya pun infranya, SaaS-nya dan sebagainya itu bisa juga kita share gitu. Jadi, makanya kita mau buat ini ICCom kedepannya benar-benar safe forum untuk teman-teman sharing dan tidak ada saling ngejudge ataupun merasa takut salah dan sebagainya sih. Mungkin itu sih. Nanti kita nanti dari yang di industri kita akan coba adain lagi, mungkin harapannya biar teman-teman bisa saling kenal, lebih kenal lagi, terus bisa ada teman-teman baru lagi yang bisa join gitu. Kalau makin banyak kita juga bisa ada offline juga, nggak harus yang event besar ya, ngobrol-ngobrol santai, ngopi bareng dan sebagainya gitu mungkin ya. Kalau dari kita, mungkin dari teman-teman ada tambahan terakhir sebelum kita close eventnya hari ini. Boleh dikit Mas? Boleh. Ya mungkin saya perkenalan aja ya, karena tadi nama saya Arjun Setiawan, asal saya dari Cilacap. Saya bekerja di ABC Indonesia sebagai admin inbound. Belajar cloud itu dari bulan Oktober. Saya waktu itu ikut AWS Restart batch 3. Lalu dari situ mulai cari-cari tahu tentang cloud, medsos cloud saya coba cari tahu semuanya. Akhirnya terhubung di ICCom. Dari ICCom ini namanya dapat teman, nambah kenalan. Walaupun ketika belajar itu kadang naik turun ya, kadang semangat, kadang berat gitu. Tapi mudah-mudahan kalau belajarnya punya teman-teman yang satu passion, mungkin bisa lebih semangat. Mungkin itu aja dari saya. Ya, setuju Mas Aris. Mungkin itu sih sebenarnya juga tujuan kita, ngajak teman-teman untuk ngobrol tuh, ngobrol sekarang ini untuk saling kenal, terus ngobrol santai, saling kenalnya itu lebih benar-benar bisa tatap muka walaupun online ya. Jadi kita jadinya ada dorongan lagi nih, oh si Kak Aje nih udah belajar sampai sini, saya mau juga nih belajar sampai situ gitu. Terus bisa saling ngisi teman-teman, saling sharing dan saling ngisi. Itu sih tujuan kita. Thank you Kak Aris komennya, dan teman-teman yang lain kita harapin juga mau untuk konsisten kita lakuin ini, ngobrol kayak gini lagi ya nextnya. Nanti untuk jadwalnya mungkin aku bakal chat lagi di grup. Teman-teman boleh silahkan komen ya, dan komennya nggak harus formal-formal banget, silahkan ngobrol di grup kita, jangan merasa gimana-gimana gitu, jangan merasa formal-formal banget, silahkan ngobrol. Mau kapan kita session lagi gitu. Terus nanti siapa yang sharing, aku akan chat masing-masing dari teman-teman, menyesuaikan jadwalnya, kira-kira teman-teman mau sharingnya di hari apa gitu ya. Thank you teman-teman atas kesediaannya untuk hadir hari ini. Mungkin itu, Mas Andri ada tambahan lagi? Sudah? Oke, sudah cukup. Thank you teman-teman, silahkan melanjutkan aktivitas, sebentar lagi akan berbuka. Selamat berbuka untuk teman-teman, semoga berkah ya. Dan untuk teman-teman yang lagi mau perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan, karena keluarga sudah menunggu di rumah. Thank you, selamat sore semua.
Thank you. Terima kasih Kak Lungsri, Kak Andre. Ya, Selamat sore. sore.